Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Maria Virginia Cassandra, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Yasporbi 1 Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus memiliki dimensi pengolahan karakter. Yang pertama, berpihak pada peserta didik. Yang kedua, menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, yakni kodrat zaman dan kodrat alam. Yang ketiga, memahami karakter peserta didik. Dan yang keempat, paham tujuan dari pembelajaran agar terwujudnya kemampuan intelektual dan pengetahuan dan peserta didik memiliki budi pekerti yang luhur. Seperti yang sudah kita ketahui, Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan bagi dunia pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, di mana guru mampu menjadi suri tauladan atau menjadi contoh dan panutan bagi peserta didik. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, di mana di tengah kesibukan guru, guru juga harus mampu membangkitkan dan mengunggah semangat peserta didik untuk terus berinovasi. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani. Guru harus memberikan dorongan moral, motivasi, dan semangat kerja dari belakang kepada peserta didik. Nah, dengan memahami dan memaknai guru, mampu memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, di mana guru mampu memberikan kemerdekaan dalam belajar, sehingga murid dapat berpikir secara kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman, dengan memanfaatkan teknologi dalam sebuah pembelajaran. Namun, sangat disayangkan, masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih banyak di sekolah-sekolah yang menerapkan pembelajaran teacher center. Padahal metode tersebut sudah tidak relevan dengan perubahan masa dan karakteristik peserta didik. Dengan teacher center, peserta didik tidak memiliki kemerdekaan belajar yang penuh untuk dapat mengembangkan potensi dirinya. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang berpihak pada murid, maka sekolah saya mengadakan berbagai kegiatan dengan suasana pembelajaran yang ada di sekitar dan sesuai dengan kodrat alam. Dalam menerapkan kegiatan yang berperan pada murid, maka sekolah saya menyediakan kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah pramuka, kedua tari, ketiga taekwondo, keempat pencaksilat, kelima tahfiz Quran, keenam basket. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan pembiasaan, di mana diawali dari hari Senin, yakni ada kegiatan upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional lainnya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan 5S. 5S adalah senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kegiatan 5S ini dilaksanakan setiap pagi hari menyambut siswa-siswi dan Bapak Ibu guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga adalah Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran dilaksanakan pada kegiatan pagi sebelum melaksanakan pembelajaran. Kegiatan selanjutnya yang keempat adalah Seven Habit. Seven Habit adalah 7 kebiasaan yang dijalankan oleh siswa-siswi untuk memiliki kepemimpinan diri sendiri dan kepemimpinan bagi orang lain. Dan yang kelima adalah sholat duha. Sholat duha dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, di mana siswa-siswi dapat menjadi pembicara dalam kegiatan kultum. Yang ketiga adalah Jumat Sehat. Jumat Sehat dilaksanakan setiap hari Jumat pagi sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan Jumat Sehat ini dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan Jumat Sehat senam dan kreasi, serta kegiatan Jumat Sehat bermain bola atau sepak bola. Dan yang selanjutnya adalah literasi bahasa. Literasi bahasa juga dibagi menjadi 2 bagian. Literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris, di mana siswa-siswi diminta untuk membaca dan memberikan resume
bagi bacaan yang telah mereka baca. Dan yang terakhir adalah keputrian. Keputrian ini dilaksanakan bagi siswi yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Sebagai wadah mereka dalam menunggu kepulangan, mereka melanjutkan dengan keputrian. Kegiatan yang ketiga adalah pembelajaran bervariasi, di mana yang pertama peserta didik belajar di luar sekolah. Belajar di luar sekolah berarti melihat kodrat alam yang ada. Peserta didik di sini contohnya adalah belajar di LDKS, di Perjusa, dan pada saat kegiatan field trip serta kegiatan perkasa sebagai tempat atau wadah mereka dalam belajar kepemimpinan. Kemudian yang kedua, belajar dengan aplikasi digital. Aplikasi digital yang digunakan oleh peserta didik bermacam-macam. Salah satu contohnya adalah peserta didik sudah melaksanakan ujian menggunakan plafon CBT. Dan peserta didik belajar menggunakan berbagai macam aplikasi digital seperti Edmodo, kemudian ada Edpuzzle dan lain sebagainya. Yang ketiga, belajar secara kontekstual. Dan yang keempat, bermain sambil belajar. Peserta didik juga melihat dengan kodrat alam, mereka mampu bermain dan belajar di dalam alam sekitar. Di dalam penerapan pendidikan yang berpihak pada peserta didik terdapat pula tantangan. Tantangan yang terjadi pada peserta didik adalah kurangnya motivasi peserta didik dalam mengikuti program yang disediakan sekolah. Tantangan dari guru yaitu kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari tantangan tersebut yang sudah disebutkan di atas, kita dapat menarik sebuah solusi yang dapat kita gunakan dalam mendidik peserta didik. Yang pertama, adanya media belajar. Media belajar saat ini sudah sangat berkembang dengan pesat dan dapat kita gunakan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah pengembangan diri. Banyak sekali media yang dapat kita gunakan untuk kita mengembangkan diri. Banyak pelatihan-pelatihan yang dapat kita ikuti dalam kita mengembangkan diri. Yang ketiga adalah menuntun peserta didik. Kita bukan sebagai teacher center, tapi kita mampu menuntun peserta didik untuk belajar lebih baik lagi. Dan yang keempat, menjadi teladan bagi peserta didik sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Akhir kata, jadilah guru yang selalu dirindukan peserta didik untuk menuntun, memberi teladan, dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Sekian pemaparan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Angkatan 10, pantang mengeluh.